ya, yaitu yang sudah disiapkan ya catatannya. Oke, sip. Kakak Hanan sudah nunjukin. Kakak Naira sudah ada? Kakak Maudi? Kakak Rizky, Kakak Syira, Kakak Radit, Kakak Radifka, belum diaktifkan videonya. Oke. Salam, Bu. Oke, teman-teman sudah disiapkan ya, baik itu perangkat presentasinya, modulnya, PowerPoint-nya, kemudian apalagi kameranya. Coba kameranya posisinya bagaimana? Kakak Danis boleh diturunkan sedikit? Iya, Kakak Nisa. Nah, jadi supaya terlihat ya teman-teman ketika presentasi. Oke, baik. Karena teman-teman melakukan penilaian, nanti Bu Wiwi juga ingin melihat penilaian dari rekan-rekan kalian ya, teman-teman semuanya. Ya, seperti biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai presentasi hari ini yang dimulai oleh presenter pertama kita, yaitu Kakak Danis Aulia. Kepada Kakak Danis, dipersilahkan. Halo. Kak Danis. Halo. Ya. Halo. PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danis. Saya akan mempresentasikan buklet tentang G30 SPKI. Kakak Danis, maaf suaranya di teman-teman jelas tidak? Tidak. Kecil, Bu, kecil. Ada suaranya. Kecil. Kan nggak sih? Halo. Oke, sudah cukup terdengar Ibu Wiwi. Mungkin dari device-nya ya, teman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya akan mempresentasikan buklet tentang G30 SPKI. Lanjut, Bu. Peristiwa pada buklet ini menceritakan tentang peristiwa G30 SPKI atau dikenal dengan Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945. Di mana masa setelah Indonesia merdeka memang banyak terjadi pemberontakan yang datang justru dari bangsa sendiri. Salah satunya adalah PKI. Lanjut. Tujuan pembuatan buklet ini memberikan informasi dan wawasan tentang peristiwa G30 SPKI, menyebarkan informasi kepada siapapun yang membaca buklet ini, mengingatkan teman-teman akan pentingnya persatuan Indonesia. Lanjut. Alat dan bahannya poin spidol, bahannya dan kertas
kalender meja atau terkait peristiwa G30 SPKI. Lanjut. Mencari bahan di internet terkait peristiwa G30 SPKI, mengeprint dan mencetak bahan yang diperoleh, menggunting dan menempelkan bahan sesuai urutan peristiwa, menyiapkan buklet dari kalender meja bekas dengan menempelkan kertas HVS, membuat catatan urutan peristiwa pada buklet. Lanjut. Pastinya lanjut. Dan ini bukletnya, judulnya yaitu buklet G30 SPKI. Isi buklet ada pengertian dan kronologi peristiwa, terus penumpasan G30 SPKI, dan terakhir kesimpulannya. G30 SPKI adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 6 pejabat tinggi militer beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam pemberontakan sebagai usaha kudeta PKI. Korban dikenal sebagai pahlawan revolusi, yaitu 1. Letjen Ayani, 2. Maijen Haryono, 3. Brigjen D.I. Panjaitan, 4. Jenderal ditembak di rumah jenderalnya di bawah lubang buaya, 4. Ada Maijen R. Suprapto, 5. Ada Maijen S. Farman, 6. Ada Brigjen Sutoyo, 3. Jenderal dari bawah lubang buaya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selama upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Letu Pierre Tendean, tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu, beberapa orang lain juga turut menjadi korban di Yogyakarta. 1. Bribka Karel Satubun, 2. Kolonel Katamso Darmokusumo, dan 3. Letkol Sugiono Mangunioto. Itulah kejadian ini. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dilakukan pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI yang dipimpin oleh Maijen Soeharto, sehingga gerakan PKI berhasil ditumpas. Seluruh pasukan yang terlibat ditangkap dan dipenjarakan, termasuk Letkol Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang memimpin penculikan para jenderal. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hikmah dari peristiwa ini adalah penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia tetap damai dan menjadi negara yang jaya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Kakak Dani. Teman-teman boleh berikan reaction untuk Kakak Dani. Oke. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu penilaian nih dari teman-teman. Wiwi ingin tahu bagaimana teman-teman menilai penampilan dari Kakak Danis. Boleh dari Ikhwannya. Coba Bu Wiwi ingin tahu dari Kakak Rizky untuk Kakak Danis. Kakak Rizky. Oke, yang lain ya. Bu Wiwi ingin tahu dari Kakak Hanan. Untuk Kakak Danis bagaimana Kak? Oh, saya yang di sini nih, yang ini bukan sini sih ya? Iya, betul. Produknya ya, suara terdengarnya cukup, kontak matanya cukup, gestur tubuhnya tidak. Oke. Kemudian ada menulis nggak plus dan deltanya? Belum. Oke, nanti dilengkapi ya. Ya. Oke, terima kasih Kakak Hanan. Selanjutnya, Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Afifah untuk Kakak Danis. Produk selesai iya. Suara terdengar cukup, kontak mata tidak, gestur tubuh tidak. Terus buat plusnya, bukletnya bagus dan sudah jadi, kelihatan juga, poinnya lengkap. Terus deltanya cuma jidatnya yang kelihatan, kurang jelas dan tidak lancar, suaranya banyak nya. Oke, terima kasih Kakak Afifah. Oke, baik. Itu ya Kakak Danis penilaian dari teman-teman perwakilannya. Oke, dari Bu Wiwi itu hampir sama dengan Kakak Hanan dan Kakak Afifah. Coba Bu Wiwi ingin tahu perasaan Kakak Danis setelah presentasi bagaimana? Maksudnya apa, Bu? Apa yang dirasakan Kakak Danis setelah presentasi ini? Nggak tahu. Nggak tahu, lega kah atau bagaimana? Senang sudah menyelesaikan proyek PBL ketiganya? Oke, ya. Sedikit tambahan dari Bu Wiwi, itu tadi di awal suaranya sedikit tidak terdengar ya Kak ya, tapi alhamdulillah setelah berjalan beberapa lama suaranya sudah terdengar ya teman-teman ya. Nah, kemarin ketika latihan Bu Wiwi menyampaikan posisi kameranya disesuaikan ya, jadi yang terlihat itu tidak hanya jidatnya saja, oke? Supaya terlihat ada penilaian dari kontak matanya, kemudian gestur tubuhnya ketika mempresentasikan. Seperti itu ya Kak ya? Oke, untuk secara keseluruhan dari materinya, kemudian proyeknya, PowerPoint-nya sudah bagus. Oke, terima kasih Kakak Danis. Baik, Bu Wiwi ingin memberikan apresiasi untuk Kakak Danis nih. Sebentar ya.
Oke, terima kasih Kakak Danis atas presentasinya hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk Kakak Danis dan teman-teman yang lain ya. Oke, baik. Sudah, kita lanjutkan ke presenter kita yang kedua, yaitu Kakak Muhammad Damara Al-Fajrin. Kepada Kakak Damara, dipersilahkan. Udah kelihatan? Sudah, Kak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Damara dari kelas 6 Beratan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kisah sejarah dari Bandung Lautan Api dan menjelaskan buklet yang sudah saya buat tentang sejarah kisah Bandung Lautan Api. Agenda hari ini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua, tujuan pembuatan buklet. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah pembuatan buklet. Dan yang kelima, deskripsi buklet. Dimulai pada saat pasukan Inggris dan Nica memasuki kota Bandung pada 12 Oktober 1945 dan menyusul pasukan tambahan pada 21 Oktober 1945. Mereka melakukan teror kepada masyarakat Bandung sampai terjadi pertempuran. Pada November 1945, keberadaan pasukan Nica makin merajalela. Melalui pasukan tentara Inggris yang baru masuk ke wilayah Bandung, Nica memanfaatkannya untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, yaitu di kota Bandung. Ketika pasukan sekutu terdesak, maka pada 23 Maret 1946, sekutu memberikan ultimatum kedua, namun ultimatum tidak dipatuhi. Akibatnya pertempuran tidak dapat dihindarkan. Ribuan masyarakat mulai meninggalkan kota Bandung. Tentara Republik Indonesia sengaja membakar gedung-gedung penting agar tidak bisa digunakan tentara sekutu sebagai markas militer. Kota Bandung dibumi hanguskan atau dibakar dari Cicadas sampai dengan Andir. Pertempuran paling besar terjadi di Desa Dayakolot, sebesar selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI, menghancurkan gudang amunisi tersebut dengan menggunakan dinamit. Gudang milisi Nica meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Pada pukul 9 malam, para staf pemerintahan Bandung ikut mengevakuasikan di telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membakar kota sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Tokoh-tokoh Bandung Lautan Api ada Abdul Haris Nasution, Panglima Regional Divisi Siliwangi. Yang kedua ada Muhammad Toha, tokoh milisi pejuang yang meledakkan gudang amunisi milik tentara sekutu menggunakan dinamit. Yang ketiga, Aruji Kertawinata, Komandan Divisi Siliwangi. Yang keempat ada Muhammad Ramdan, tokoh milisi pejuang yang gugur dan syahid bersama Muhammad Toha dalam melaksanakan tugasnya membela kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembuatan buklet ini agar pembaca buklet memahami pesan dari kejadian Bandung Lautan Api dan untuk menyampaikan pesan yang bersifat moral tentang sikap nasionalisme rakyat Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada penggaris, yang kedua ada kertas A5, yang ketiga ada pensil dan penghapus, yang keempat spidol untuk menulis dan untuk menghias. Langkah-langkah pembuatan buklet yang pertama, pilih kertas menggunakan A5 dan tentukan jumlah halaman. Yang kedua, tumpuk kertas A5 sehingga
membentuk sebuah buku. Yang ketiga, merancang dan memutuskan apa yang akan dituangkan di dalam setiap halaman. Ada sampul, daftar isi, dan isi. Yang keempat, merancang dan menulis untuk setiap halaman. Yang kelima, mencari gambar atau image yang terkait dengan tema buklet. Merancang dan mewarnai buklet agar tampak lebih menarik. Dan yang keenam, jilid buklet dengan akar, menjelaskan buklet yang sudah saya buat. Ini adalah buklet saya. Terdiri dari 12 halaman. Saya mencari informasinya di internet, di Google. Sekarang saya akan membacakan kisah sejarah Bandung Lautan Api yang sudah saya buat di dalam buklet saya. Dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia, banyak peristiwa yang ada. Salah satunya adalah peristiwa heroik yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah mendengar dan mengetahui, namun tidak salah bila kita refresh kembali untuk mengetahui sejarah singkat dari peristiwa heroik Bandung Lautan Api. Selain untuk kecintaan terhadap tanah air, Bandung Lautan Api, peristiwa di bumi hangusnya kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada 23 Maret 1946. Hal ini terjadi karena mencegah tentara sekutu dan tentara Netherlands Indies Civil Administration Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan sekutu dengan pemerintah Indonesia sudah tegang, di mana mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali tentara keamanan rakyat, diserahkan kepada pihak sekutu. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKI tidak dapat dihindari. Pada 21 November 1945 malam, TKI dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara yang digunakan sebagai markas. Setelah penyerangan tersebut, maka MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata dengan alasan menjaga keamanan. Namun, ultimatum ini tidak diindahkan oleh tentara Republik Indonesia. Maka dikeluarkan kembali ultimatum kedua oleh sekutu pada 23 Maret 1946 untuk mengosongkan seluruh kota Bandung. Melihat peristiwa ini, pemerintah Republik Indonesia di Ibu Kota Jakarta menginstruksikan pengosongan Bandung agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini justru mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus karena tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nica. Akhirnya, pada 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI memerintahkan evakuasi kota Bandung. TRI menyerang markas sekutu dan membakar habis Bandung Selatan sebelum meninggalkannya. Di mana-mana asap hitam mengepul, membumbung tinggal di udara dan semua listrik mati. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Gudang tersebut berhasil diledakkan menggunakan dinamit, sehingga meledak dan terbakar. Kurang lebih pukul 12 malam, Bandung pun menjadi lautan api.
Membumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan Nica yang berjumlah besar. Peristiwa ini diabadikan oleh pemerintah dengan membangun monumen Bandung Lautan Api dan ilhami Ismail Marzuki dalam karyanya yang berjudul Halo Halo Bandung. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Terima kasih Kakak Damara atas presentasinya. Teman-teman boleh berikan reaction untuk Kakak Damara. Oke, good. Baik, sebelum ke Bu Wiwi ingin tahu seperti biasa penilaian dari teman-teman. Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Maudi untuk Kakak Damara. Menurut aku, gestur tubuhnya ya, suaranya ya, produk selesai ya, kontak matanya cukup. Oke, plus dan deltanya ada? Apa namanya? Gak ada Bu, udah bagus semua lah. Oke, udah bagus semua lah. Baik, terima kasih Kakak Maudi. Selanjutnya Bu ingin mendengar penilaian dari Kakak Radit untuk Kakak Damara. Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Plusnya materi jelas, PPT-nya bagus. Kalau deltanya belum ditulis, tidak ada. Deltanya tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Kakak Radit. Wow, sedikit tambahan dari Bu Wiwi ya Kak. Alhamdulillah materinya lengkap, semuanya tersampaikan, dibantu dengan PowerPoint yang bagus. Kemudian bookletnya juga alhamdulillah sudah selesai ya. Dan tadi diceritakan juga isinya seperti apa, disampaikan halamannya berapa, sumbernya dari mana, ya. Kemudian satu yaitu Kakak Damara tidak menunjukkan ketika menceritakan peristiwanya. Kakak Damara alangkah lebih baiknya ditunjukkan bukletnya sambil diceritakan gitu. Jadi tidak nunduk ini ya. Coba Bu Wiwi ingin lihat proyeknya. Tadi kan hanya covernya saja ya yang diperlihatkan. Namun isinya Bu Wiwi belum lihat. Oke. Halaman 1. Sip. Oke. Nah, iya, tuh kan isinya bagus, ada gambarnya, ada tulisannya. Itu lebih bagus lagi kalau Kakak Damara tadi menjelaskannya sambil memperlihatkan bukletnya ya, tidak hanya covernya saja. Ini untuk teman-teman yang lain juga. Oke, baik. Terima kasih Kakak Damara atas presentasinya. Oh, bagus ya. Selanjutnya Bu Wiwi, ini ada apresiasi untuk Kakak Damara. Oke, ini untuk Kakak Damara ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk Kakak Damara nanti. Sip. Baik. Kita lanjutkan ke presenter yang ketiga. Siapa ya? Presenter yang ketiga yaitu Kakak Mayada. Kepada Kakak Mayada, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada dari kelas 6 Baratan. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu buklet. Tujuan saya membuat buklet adalah memberikan informasi yang saya dapat kepada orang yang membacanya.
Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gunting, pulpen, pensil, penghapus, kertas HVS, pensil warna, spidol, dan penggaris. Berikut langkah-langkahnya. Ibu, aku yang screen share. Boleh. Kakak Mayada yang share screen. Ya. Langkah pertama yaitu mencari informasi tentang tema sejarah yang ditentukan. Yang kedua, membuat garis-garis agar lebih mudah dan rapi saat menulis. Yang ketiga, salin informasi yang kita dapat ke kertas HVS. Yang keempat, hapus garis-garis yang tadi kita buat. Yang kelima, tempel buklet menjadi satu menggunakan lem. Yang keenam, buat cover menggunakan pensil. Dan hias menggunakan pensil warna dan spidol. Dan ini hasilnya. Buklet ini berjudul Pertempuran 5 Hari di Semarang. Terdapat 11 halaman dalam buklet ini. Pertempuran 5 Hari Semarang dikenal dengan istilah Pertempuran 5 Dina dalam bahasa Jawa adalah serangkaian pertempuran yang berlangsung antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Pertempuran ini 1945. Seharusnya kekuasaan Jepang di Indonesia sudah berakhir. Penyerahan diri Jepang terhadap sekutu dilakukan pada tanggal 15 Oktober 1945 dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa hal yang menjadi penyebab pertempuran 5 Hari Semarang yaitu kericuhan penyitaan senjata Jepang di beberapa wilayah, pelucutan senjata tentara Jepang dapat dilakukan tanpa kekerasan, namun di Semarang justru terjadi kekacauan. Kirobutai, pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh, Semarang, curiga bahwa senjata-senjata tersebut tidak akan digunakan untuk melawan Jepang. Kecurigaan itu tetap ada walaupun M.R. Wongsonegoro telah menjamin sebagai gubernur. Permintaan yang diulang untuk menyerahkan senjata yang menghasilkan pengumpulan senjata-senjata yang sudah agak usang. Seketika sekutu mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Pemuda Semarang dan BKR semakin curiga, dikhawatirkan bahwa Jepang akan menyerahkan senjata kepada sekutu dan Indonesia harus mendapatkan kesempatan menyita senjata tersebut sebelum sekutu mencapai Semarang. Kondisi semakin memanas ketika tawanan Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu kabur dan bergabung dengan pasukan Kurobutai. Isu pada air minum. Setelah tawanan Jepang melarikan diri, para pemuda diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang lewat di depan RS Purwosari pada 14 Oktober 1945 pukul 03.30. Pemeriksaan itu menghasilkan penyitaan sedan dan senjata milik Kompetai. Lalu sorenya tentara Jepang yang tersisa ditawan ke penjara Bulu. Pukul 18.00 terjadi serangan mendadak dari pasukan Jepang bersenjata lengkap
dan melucuti 8 anggota polisi istimewa yang menjaga reservoir Siranda, sumber air minum warga kota Candi Lama. Ke-8 anggota polisi dibawa ke markas Kirobutai di Jatingaleh. Kemudian tersebar kabar bahwa tentara Jepang sudah meracuni sumber air minum tersebut yang membuat rakyat gelisah. Kala itu, cadangan air di Canda, Desa Wungkai tersebut adalah satu-satunya sumber air di Semarang. Gugurnya DR Karyadi. Setelah berita mengenai racun tersebar, DR Karyadi sebagai kepala laboratorium RS Purwosari hendak memastikan kabar tersebut. Ia pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya karena waktu itu tentara Jepang telah menyerang beberapa lokasi termasuk rute menuju reservoir. DRG Sunarti, istrinya, mencoba mencegah, namun tidak berhasil. Mobil DR Karyadi dicegat oleh tentara Jepang dalam perjalanan menuju reservoir di Jalan Pandanaran. DR Karyadi ditembak bersama supirnya, seorang tentara pelajar. Beliau dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 WIB, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. DR Karyadi gugur pada usia 40 tahun lebih 1 bulan. Mulainya peristiwa 5 hari di Semarang. Peristiwa 5 hari di Semarang terjadi menjelang hari Minggu hari Minggu malam, tanggal 15 Oktober 1945. Kondisi kota Semarang saat itu sangat mencekam, terutama di area pos BKR dan pemuda. Pasukan pemuda yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu BKR, Polisi Istimewa, AMRI, AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api, dan lainnya juga telah berjaga-jaga. Jepang dibantu oleh 675 orang pasukan yang singgah ke Semarang untuk menambah logistik dalam perjalanan dari Irian ke Jakarta dalam berpengalaman di medan perang Irian. Kondisinya sangat konstrak dari para pejuang Indonesia yang lebih mengandalkan keberanian dibanding dengan Jepang yang bersenjata lebih lengkap. Pasukan para pemuda sama sekali belum pernah bertempur, jarang mendapatkan pelatihan militer, kecuali pelatihan untuk pasukan polisi istimewa. Mereka adalah anggota BKR dan ekspeta, serta hampir tidak bersenjata. Tanggal 15 Oktober 1945 pukul 03.00, pasukan Kirobutai menyerang mendadak ke markas BKR Semarang di Kompleks Bekas Kolomolu di Mugas, belakang bekas pom bensin Pandanaran. Tiba-tiba pasukan Kirobutai menyerang dari sebuah bukit rendah di belakang markas mereka. Diperkirakan berjumlah 400 orang dan menyerangi dari dua arah menggunakan tembakan pelempar granat dan senapan mesin. Setelah perlawanan selama setengah jam, pemimpin BKR mengundurkan diri dan meninggalkan markas untuk menghindari kepungan Jepang. Pasukan Indonesia menggunakan teknik gerilya kota untuk menghindari pertempuran terbuka dengan serangan tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba. Berkat teknik tersebut, serangan kepada Jepang selalu datang dalam bentuk bergantian dan bergelombang, sehingga serangan tidak dapat diprediksi dan menyulitkan Jepang untuk menguasai kota. Diperkirakan sekitar 2.000 orang tentara Jepang menggunakan senjata-senjata modern terlibat dalam peristiwa 5 hari di Semarang tersebut. Simpang 5 adalah lokasi paling sering terjadi pertempuran. Di sana merupakan lokasi Monumen Tugu Muda saat ini yang juga berkaitan dengan sejarah Lawang Sewu. Sebagai saksi bisu pertempuran, Lawang Sewu juga menjadi salah satu bangunan bersejarah di Semarang yang masih berdiri hingga sekarang. Puluhan pemuda yang terkepung dibantai dengan kejam oleh pasukan Kirobutai. PMI juga tidak dapat bergerak dengan leluasa untuk mengevakuasi serta korban luka. Bala bantuan untuk pemuda terus mendatangan dari area di sekitar Semarang. BKR berhasil berkonsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah lainnya di Jawa Tengah, membuat keadaan berbalik menyurutkan Jepang. Jepang kemudian meminta kepada Mr. Wongsonegoro untuk menghentikan pertempuran sebagai hasil akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Gencatan senjata disetujui agar
agar tidak jatuh korban Indonesia lebih banyak dan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan tentara sekutu. Walaupun para pemuda masih ingin membalas, namun kedatangan sekutu di Semarang pada 19 Oktober 1945 mengakhiri peristiwa 5 hari di Semarang. Monumen Tugu Muda. Peristiwa 5 hari di Semarang mengilhami pendirian sebuah monumen untuk mengenai peristiwa tersebut sebagai salah satu monumen di Indonesia. M.R. Rosenegoro sebagai Gubernur Jateng melakukan peletakan batu pertama tanggal 28 Oktober 1945. Semula lokasi monumen rencana berada dekat alun-alun Semarang, namun perang melawan Sekutu dan Jepang pada November 1945 membuat proyek ini tidak terurus. Pada tanggal 1949, Badan Koordinasi Pemuda Indonesia atau BKPI kembali meneruskan ide tersebut, tetapi belum dapat terlaksana karena masalah dana. Hadi Subono Sosrowidoyo sebagai Wali Kota Semarang pada 1951 membentuk Panitia Tugu Muda. Beliau kemudian mengalihkan rencana pembangunan ke lokasi pertemuan 5 hari. Lokasi baru yaitu pada pertemuan Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan DR Sutomo, dan Jalan Pandaran dengan Gedung Lawang Sewu. Batu pertama dilakukan oleh Gubernur Jateng Budiono. Diresmikan Tugu Muda terjadi pada 20 Mei 1953 oleh Presiden Soekarno bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tidak hanya monumen Tugu Muda yang bisa menjadi sumber sejarah bangsa yang bisa dikunjungi, masih ada berbagai museum di Semarang, sejarah pelabuhan di Semarang, dan juga Masjid Agung Semarang sebagai bagian dari Kota Semarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kakak Mayada atas presentasinya. Wow, sangat lengkap banget ya teman-teman. Oke, langsung saja penilaian dari teman-teman. Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Azmi. Kakak Azmi. Suara Bu Wiwi jelas? Ya, Bu. Iya, Kakak Dani silakan. Kakak Azmi. Ya. Oke, penilaian untuk Kakak Mayada bagaimana? Bagus. Silakan Kakak Dira. Kakak Azmi. Oke. Kita ganti saja ya dari Kakak Syira. Plusnya itu proyeknya diperlihatkan dan dibacakan, suaranya terdengar jelas, informasinya lengkap. Tapi deltanya gestur tubuh dan kontak matanya kurang. Oke, sip. Terima kasih Kakak Syira. Selanjutnya, Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Rizky. Belum ya? Oke, silakan. Produk selesai ya, suara terdengar ya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Untuk plus dan delta belum ditulis, Bu. Oke, kira-kira mau menulis apa nih untuk Kakak Mayada? Plus dan deltanya. Plusnya informasinya menarik dan jelas. Deltanya terlalu fokus proyeknya seperti tidak memperhatikan audiens. Oke, itu saja Kakak Rizky. Ya, Bu. Oke, terima kasih Kakak Rizky dan Kakak Syira. Baik, untuk Kakak Mayada, alhamdulillah ya presentasinya bagus, lancar, kemudian materinya juga lengkap disampaikan.
Dan tadi proyeknya pun ditunjukkan ya teman-teman. Nah, namun ada yang perlu diperbaiki. Kakak Mayada sebaiknya tidak terlalu fokus. Betul apa yang disampaikan oleh Kakak Rizky. Tidak terlalu fokus ke melihat proyeknya. Sesekali Kakak Mayada itu menceritakannya sambil melihat audiens yang ada di layar kamera atau layar handphone Kakak Mayada ya. Begitu, sehingga interaksinya terlihat antara Kakak Mayada dengan audiens. Seperti itu. Kemudian posisi kameranya. Coba di landscape, Kak. Bisa nggak? Handphonenya di landscape, seperti Kakak Nashwa, Kakak Radifka. Jadi tidak potret gitu ukurannya. Kakak Mayada? Iya, Bu. Coba posisi Tadi suaranya kamera. putus. Bu Wiwi suaranya putus-putus. Tadi, sekarang enggak. Oke. Nah, Kakak Mayada, coba posisi kameranya dimiringkan atau landscape. Bisa tidak? Nah, akan lebih jelas jika posisi kameranya seperti ini ya, teman-teman. Sehingga tadi leluasa ketika bercerita proyeknya, jadi bisa diperlihatkan gitu ya. Kan kalau memanjang itu kan sempit ya ininya, tidak terlalu lebar gitu, sehingga nanti dimiringkan posisi kameranya. Seperti itu Kakak Mayada tambahan dari Bu Wiwi. Namun secara keseluruhan sudah bagus, lebih percaya diri. Oke, tetap semangat ya. Kemudian ini ada apresiasi seperti teman-teman yang lain untuk Kakak Mayada. Oke, terima kasih atas presentasinya. Oh, ini Kakak Damara. Mohon maaf. Salah Bu Wiwi. Oke, nah ini ya. Kok ini lagi? Nah, baru betul. Terima kasih atas presentasinya Ananda Mayada. Semoga ini menjadi motivasi untuk Kakak Mayada ya. Oke, baik. Sudah beri reaction untuk Kakak Mayada? Oke, sip, good. Baik. Sudah, sekarang maju ke presenter yang keempat, yaitu Kakak Nashwa Alicia Wimara. Kepada Kakak Nashwa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Alicia Wimara di kelas 6A Beratan. Saya akan mempresentasikan buklet dengan tema peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Proyek ini saya buat selama 7 pekan. Selamat menyimak teman-teman semua. Setelah ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan proyek. Wiwi. Wiwi, tolong share screen. Wiwi. Sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Sudah. Langkah-langkah yang pertama yaitu mencari data tentang Bandung Lautan Api. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Loose leaf berwarna, pensil, pulpen, penggaris, penghapus, gunting,
cutter, lem, dan spidol. Yang ketiga, mulai menyusun buklet. Yang keempat, print gambar yang berkaitan dengan Bandung Lautan Api. Yang kelima, menggunting tulisan dan gambar. Yang keenam, lem tulisan dan gambar. Yang ketujuh, tempel tulisan dan gambar di kertas Concord berwarna. Setelah selesai, dan ini hasilnya. Buklet yang saya buat yaitu tentang Bandung Lautan Api. Tujuan saya membuat buklet ini yaitu agar saya dan orang-orang yang membaca buku ini lebih mengetahui peristiwa Bandung Lautan Api. Di dalam buku Bandung Lautan Api ini ada peta Bandung Lautan Api, latar belakang, sebab-sebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, faktor pendukung meletusnya peristiwa Bandung Lautan Api, proses perkembangan peristiwa Bandung Lautan Api, tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa Bandung Lautan Api, akibat dari peristiwa Bandung Lautan Api, dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api. Sekarang saya akan menceritakan peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Inggris dan Nica memasuki kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Disusul pasukan tambahan pada tanggal 21 Oktober 1945. Mereka melakukan aksi teror terhadap rakyat Bandung sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan Nica semakin merajalela di Bandung. Masuknya tentara Inggris atau tentara Sekutu, Nica memanfaatkannya untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, yaitu kota Bandung. Perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Sekutu mengakibatkan Bandung dibagi menjadi dua daerah, yaitu Bandung Selatan yang menjadi daerah Republik Indonesia. Brigade McDonald, pemimpin pasukan Sekutu, menuntut rakyat Bandung agar semua senjata hasil dari pelucutan Jepang diserahkan pihak Sekutu. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel atau ACW, sekarang menjadi Pindad. Berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu Inggris di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 yang merupakan bagian dari Brigade McDonald. Saat kedatangan pasukan tambahan Sekutu ke kota Bandung, tanggal 21 Oktober 1945, terjadilah pertempuran kecil yang tak terhindarkan. Ketika pasukan Sekutu merasa terdesak, tanggal 23 Maret 1946, Sekutu memberikan ultimatum kedua supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI mundur sejauh 11 km dari pusat kota paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Namun rakyat Bandung tidak mematuhinya. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Namun, ultimatum itu tidak dipatuhi lagi. Akibatnya, pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Ribuan orang mulai meninggalkan kota Bandung. Tentara Republik Indonesia sengaja membakar gedung-gedung penting yang terdapat di
di Kota Bandung agar tidak digunakan sekutu sebagai markas militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pasukan Nica dan Inggris milik Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia dengan menuntut agar semua senjata api di tangan penduduk kecuali TR dan polisi diserahkan kepada mereka. Akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TRI dan badan-badan perjuangan lainnya melakukan penyerangan terhadap Inggris di bagian utara Bandung, termasuk Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger yang digunakan sebagai markas. Tanggal 21 November, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, namun tidak diindahkan rakyat Bandung. Malam tanggal 25 November 1945, di Bandung terjadi jebolnya bendungan Sungai Cikapundung yang menimbulkan bencana banjir besar. Peristiwa ini dikaitkan dengan Nica yang melakukan aksi teror, yang menyebabkan munculnya aksi pembalasan dari rakyat. Terjadi juga insiden baku tembak antara pasukan sekutu dan pejuang Republik. Karena kalah persenjataan, tentara Republik akhirnya pada 23 Maret 1946, tentara sekutu menyampaikan ultimatum kedua dengan menuntut pengosongan sejauh 11 km dari Bandung Selatan. Akibatnya terjadi aksi bumi hangus di seluruh penjuru kota. Kota Bandung terbakar dari Cicadas sampai dengan Andir. Dikarenakan ultimatum kedua yang diberikan oleh sekutu untuk mengosongkan Bandung Selatan, pada tanggal 24 Maret 1946, para TKR membakar gedung. Pertempuran yang paling besar terjadi di Kolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gedung Mesiu Nica itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Pada pukul 21.00, para staf pemerintahan Bandung ikut mengevakuasi diri. Kurang lebih pada pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membakar kota sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa Bandung Lautan Api yaitu Aruji Kertawinata, Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Muhammad Ramdan. Akibat dari peristiwa Bandung Lautan Api, yang pertama, sekutu kehilangan gudang senjata. Kedua, banyak tentara-tentara yang meninggal dan pihak Belanda gagal menguasai wilayah Bandung sepenuhnya. Bandung seolah menjadi lautan api akibat dari pembumi hangusan oleh penduduk Bandung. Keempat, penduduk Bandung kehilangan seluruh harta benda. Yang keenam, pihak Indonesia kehilangan tokoh Muhammad Toha dan Ramdan. Dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api, kerugian yang sangat besar dalam infrastruktur dan harta benda rakyat Bandung. Muncul istilah Bandung Lautan Api yang berawal dari judul berita di koran Suara Merdeka yang ditulis oleh Atje Bastaman. Dibangun monumen Bandung Lautan Api dan terciptalah lagu Halo Halo Bandung. Ini adalah monumen Bandung Lautan Api dan ini adalah dokumentasi Bandung Lautan Api. Sekian dari saya. Terima kasih atas prihatin Bu Guru dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Good job Kakak Nashwa. Suara Bu Wiwi jelas? Jelas ya. Tidak putus-putus. Baik. Langsung saja teman-teman berikan reaction untuk Kakak Nashwa atas penampilannya. Oke, good job ya. Baik, penilaian dari teman-teman. Nih, Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Damara untuk Kakak Nashwa. Bagaimana Kak?
Ini persen datanya, persen informasi lengkap. Kata bagus, datanya nggak ada. Kalau yang ininya, Oke. produknya selesai, iya. Suara terdengar, iya. Kontak mata, iya. Gestur tubuh, iya. Udah. Oke, terima kasih Kakak Damara. Selanjutnya, Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak. Siapa nih yang belum? Kakak Naira. Ya, Bu. Dari penilaian atau komentar untuk Kakak Nashwa. Nashwa plusnya poin lengkap, produk bagus. Yang datanya kontak matanya aja yang kurang. Oke, terima kasih Kakak Naira. Oke, baik. Ya, Bu, sama-sama. Baik. Penilaian untuk Kakak Nashwa dari Bu Wiwi hampir sama dengan teman-teman ya, dengan Kakak Damara, dengan Kakak Naira. Mungkin dengan teman-teman yang lain pun sama ya. Nah, untuk produknya atau proyeknya Bu Wiwi suka, bagus ya teman-teman. Jadi ceritanya itu terkonsep, misalnya dari latar belakangnya, kemudian tadi sampai tokoh-tokohnya, dokumentasinya itu dilampirkan dalam bukletnya. Dan jelas ya, fotonya itu jadi satu halaman ada yang 2 foto gitu, sehingga yang melihatnya jelas, oh ini peristiwa Bandung Lautan Api seperti ini gitu ya. Terkonsep menurut Bu Wiwi itunya, bukletnya. Good job ya Solihah. Kemudian ketika presentasi pun menunjukkan bukletnya, menunjukkan isi bukletnya seperti itu dari awal sampai akhir ya. Namun nanti Kakak Nashwa lebih tenang lagi ya ketika presentasi. Alhamdulillah sudah cukup bagus. Oke. Good job Solihah, semangat terus. Selanjutnya ini ada apresiasi untuk Kakak Nashwa. Oke, sudah terlihat ya. Insya Allah nanti Bu Wiwi akan share screen. Oke, itu ya apresiasi untuk Kakak Nashwa. Sekali lagi, barakallah pada Kakak Nashwa. Selanjutnya, iya sama-sama. Selanjutnya yaitu presenter yang kelima, yaitu Kakak Nafes. Kakak Nafes, sudah siap? Insya Allah Bu siap. Insya Allah siap. Baik, silakan kepada Kakak Nafes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafes dari kelas 6A. Saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu Gerakan 30 September PKI atau disingkat juga sebagai G30 SPKI. Alat dan bahan yang saya buat buklet ini itu pertama ada kertas HVS, kedua ada pensil, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada staples, yang kelima ada penggaris, dan yang keenam ada laptop, yang ketujuh ada printer, dan terakhir foto-foto terkait tentang G30 SPKI ini. Cara pembuatannya, pertama saya mengumpulkan kertas HVS seperti ini, lalu dilipat dan di staples 3 bagian. Selanjutnya saya mencari di internet terkait peristiwa Gerakan 30 September PKI, lalu setelahnya saya menempelkan foto-foto seperti ini. Lanjut ke peristiwanya. Di halaman pertama ada latar belakang Gerakan 30 September SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa Gerakan 30 September PKI.
Selanjutnya ada nama-nama tokoh pahlawan revolusi korban gerakan 30 September PKI. Yang pertama ada Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Yang kedua ada Maijen TNI R. Suprapto. Yang ketiga ada Maijen TNI MT Haryono. Yang keempat ada Maijen TNI Siswondo Parman. Yang kelima ada Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang keenam ada Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Peristiwa G30S PKI. Ada beberapa isu yang melatar belakangi G30S PKI. Yang pertama ada isu dokumen Gilchrist. Dokumen ini disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen. Yang kedua ada isu keterlibatan Soeharto. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan Soeharto. Meski demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam peristiwa ini. Kronologi peristiwa G30S PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrawirawa yang dianggap loyal pada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komandan Strategi Angkatan Darat saat itu. Maijen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Korban ke-6 pejabat tinggi yang dibunuh beserta satu ajudan dari Jenderal TNI Ahmad Abdul Haris Nasution. Sementara Jenderal Nasution sendiri yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Selain itu, ada beberapa orang lainnya juga turut jadi korban, yaitu Bribka Karel Satsuit Tubun atau pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Komandan Korem 072 atau Pamungkas Yogyakarta. Yang ketiga ada Letkol Subiono Mangun Wiyoto, Kepala Staf Korem 072 atau Pamungkas Yogyakarta. Para korban tersebut dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kakak Nafes. Alhamdulillah ya, sudah selesai presentasinya. Oke, baik teman-teman, berikan reaction untuk Kakak Nafes. Oke, good job ya. Baik, kita langsung saja penilaian dari teman-teman. Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Radifka. Kakak Radifka untuk Kakak Nafes. Kucing. Ya, kucingnya diawasin dulu. Oke. Produk selesai ya. Suara terdengar ya. Kontak mata cukup. Gestur tubuh cukup. Oke, ada plus dan deltanya? Plusnya suara lentang itu lah pokoknya. Habis itu udah itu aja lah. Deltanya ada? Menurut saya tidak. Benar, nggak ada. Oke, sip. Terima kasih Kakak Radifka. Selanjutnya Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Amayada. Kalau selesai iya, suara terdengar cukup, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Kalau plusnya, bukletnya bagus, penjelasannya lengkap. Kalau deltanya belum ditulis. Oke, terima kasih Kakak Mayada. Oke, malam. Baik, tambahan dari Bu Wiwi ya Kak. Alhamdulillah produknya sudah selesai atau proyeknya sudah selesai.
Kemudian ketika presentasi, suaranya cukup jelas terdengar. Kontak matanya, alhamdulillah sesekali melihat audiens ya. Dan gestur tubuhnya menurut Bu Wiwi kurang terlihat ya Kak. Nah, jadi Kakak Nafes lebih berini lagi dengan gestur tubuhnya. Boleh kan menggunakan bukletnya, memanfaatkan itu. Namun Kakak Nafes tadi ada yang kelewat materinya atau kontennya, yaitu tujuan pembuatan bukletnya untuk apa. Ya, betul? Iya, itu yang terlewat. Namun yang lainnya alhamdulillah. Ya, yang lainnya alhamdulillah tersampaikan, cukup lengkap. Dan satu lagi, Kakak Nafis tadi menunjukkan bukletnya, namun seperti membacakan cerita ke teman-teman ya. Jadi tidak diperlihatkan bukletnya. Tadi Kakak Naswa kan dilihatin, ini tokohnya, ini. Nah, Kakak Nafes kurang memperlihatkan itu. Oke. Nanti insya Allah selanjutnya Kak Nafis lebih bagus lagi. Kepercayaan dirinya alhamdulillah sudah meningkat ya. Oke, good job Sally. Baik, berikut ada apresiasi juga untuk Kakak Nafis. Oke. Thank you for the presentation, Ananda Muhammad Nafis Nadindra. Betul ya namanya? Oke. Sip. Terima kasih. Dan barokallah ya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke presenter selanjutnya, yaitu Kakak Nisa. Kakak Nisa, sudah siap? Udah, Bu. Oke, kepada Kakak Nisa dipersilahkan. Langsung share screen kan, Bu? Boleh. Ya. Bentar, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari kelas 6A Beratan akan mempresentasikan buklet tentang Bandung Lautan Api. Pertama, saya akan mendeskripsikan buklet. Buklet adalah publikasi atau terbitan yang dipublikasikan dengan frekuensi yang tidak tetap atau tidak berkala dan hanya memiliki beberapa halaman berukuran kecil sehingga dapat disimpan di saku, berdiri sendiri, serta isinya dapat selesai disampaikan dalam satu kali terbit. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat buklet ini yaitu karton putih, gunting, pensil, pulpen, spidol, dan penggaris. Langkah-langkah membuat bukletnya. Yang pertama, mencari bahan materi dan dirangkai menjadi cerita. Yang kedua, potong karton menjadi ukuran A5 untuk halaman bukletnya dan cover bukletnya. Yang ketiga, buat cover, menulis isi buklet dan satukan semua halaman. Selanjutnya itu kesimpulan cerita dari Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar di Bandung. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 di kota Bandung, Jawa Barat.
Peristiwa ini terjadi karena penduduk kota dan pejuang tidak rela Bandung dimanfaatkan, karena mereka tidak ingin Bandung menjadi gudang persenjataan tentara Belanda. Sebelum meninggalkan kota, mereka membakar atau membumi hanguskan kota Bandung dan mereka pindah ke Bandung Selatan. Sebanyak kurang lebih 200.000 penduduk kota membakar tempat tinggalnya sendiri, meninggalkan kota, dan pindah ke daerah pegunungan Bandung Selatan. Peristiwa ini terjadi selama kurang lebih 7 jam pembakaran yang terjadi di kota Bandung. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan isi buklet yang saya buat. Bandung Lautan Api adalah peristiwa dibumi hanguskannya kota Bandung. Hal ini terjadi pada 24 Maret 1946. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api di tangan penduduk kecuali TKR diserahkan kepada mereka. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan-serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu yaitu agar Tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung dan mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus. Para pejuang tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nica. Keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung diambil oleh Majelis Persatuan Perjuangan Priangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap mengepul dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran paling besar terjadi di Desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI, yaitu Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan diledakkan oleh Muhammad Toha. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan Kota Bandung awalnya akan tetap tinggal di kota, namun demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut mengevakuasi Kota Bandung. Sejak saat itu kurang lebih 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tapi api masih membumbung kota sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Nisa atas presentasinya. Wow, padat dan lengkap ya. Oke, Kakak Nisa dan teman-teman boleh kan beri reaction untuk Kakak Nisa. Oke, baik. Terima kasih. Oke.
Kita langsung penilaian ya. Penilaian dari Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Danis. Untuk Kakak Nisa. Kakak Danis kok backgroundnya gitu? Kenapa? Loh, Iya, berikan penilaian untuk Kakak Nisa. sudah selesai. Suara terdengar. Iya. Mata. Iya. Geser tubuh cukup. Oke, untuk plus dan deltanya ada? Belum. Menurut Kakak Danis bagaimana tadi presentasi Kakak Nisa? Ya? Maksudnya? Iya, apa kelebihannya, kemudian apa yang harus diperbaiki dari Kakak Nisa? Nggak tahu. Oke, itu saja. Ya. Terima kasih Kakak Danis. Selanjutnya, Bu ingin mendengar dari Kakak Sula. Are you here? Kamu di sana? Kakak Sula. Apakah ada Kakak Sula? Suaranya tidak ada ya Kak? Tidak muncul. Oke, baik. Kita nggak apa-apa ya teman-teman 2 kali menilainya. Oh, Kakak Naswa belum ya? Kakak Naswa berikan penilaian untuk Kakak Nisa. Produk selesai iya, suara terdengar cukup, kontak mata iya, gestur tubuh iya. Plus dan deltanya ada? Plus dan deltanya suaranya jelas, bukletnya bagus, terus PPT-nya juga bagus. Deltanya nggak ada. Terima kasih Kakak Naswa. Baik, sedikit tambahan dari Bu Wiwi. Alhamdulillah nih Kakak Nisa sudah lebih baik ya presentasinya dari sebelum-sebelumnya. Kemudian kepercayaan dirinya sudah meningkat. Produknya tentu pasti sudah selesai. Suaranya menurut Bu Wiwi cukup terdengar. Kemudian kontak matanya juga cukup. Ya, namun lebih banyak Kakak Nisa menunduk. Kenapa nih Kakak Nisa? Kemudian gestur tubuhnya juga hanya sedikit terlihat ya. Karena Kakak Nisa fokus ke bukletnya tadi. Itu saja tambahan dari Bu Wiwi untuk Kakak Nisa. Semoga nanti lebih baik lagi ya Kakak Nisa. Oke, tetap semangat. Selanjutnya ini ada apresiasi untuk Kakak Nisa. Sudah terlihat? Oke, terima kasih ya Kakak Nisa atas presentasinya. Sip. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan ke presenter yang terakhir. Wah, ada Kakak Nadira. Kakak Nadira, sudah siap? Langsung share, Bu. Oke, kepada Kakak Nadira, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Persasaki dari kelas 6 A Beratan.
Hari ini saya akan mempresentasikan buklet tentang Jadi daftar isinya ada pemilihan peristiwa, alat dan bahan pembuatan buklet, langkah-langkah pembuatan buklet, ringkasan terkait peristiwa yang dipilih, isi buklet yang saya bikin, penutup dan salam. Pemilihan peristiwa. Saya memilih peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang atau pertempuran Limang Dina karena cerita peristiwa tersebut sangat menarik. Tujuannya saya membuat buklet adalah supaya pada alat dan bahan yang saya pakai untuk buklet ada pensil, pulpen, penghapus, kertas clipping, spidol, copic marker, double tip, plastik cover, gunting, pulpen berwarna, pemotong kertas, kertas HVS, penggaris, printer, scanner, dan tip X. Jadi ini adalah langkah-langkah pembuatan bukletnya. Kedua, potong plastik cover. Ketiga, tulis cerita yang ingin ditulis. Keempat, warnai. Kelima, gunting yang gambar yang sudah dipilih. Lalu dilem dan ditempel ke kertas. Ringkasan dari ceritanya adalah pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran Limang Dina dalam bahasa Jawa Jepang. Peristiwa 5 hari di Semarang dikarenakan oleh kericuhan penyitaan senjata Jepang, isu racun air minum, dan gugur Dr. Karyadi. Jadi ini adalah cover dari buklet yang saya bikin, dan ini adalah halaman pertamanya. Saya akan membacakan inti dari cerita yang halaman pertama. Pertempuran 5 hari di Semarang dikenal dengan istilah pertempuran Limang Dina dalam bahasa Jawa dan tentara Jepang. Pertempuran yang menjadi bagian dari sejarah kota Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Penyebab peristiwa 5 hari di Semarang. Peristiwa 5 hari di Semarang terjadi karena karena beberapa alasan yang menjadi pemicunya hingga mencapai puncak berupa pertempuran selama 5 hari di Semarang, yaitu 1. Kericuhan penyitaan senjata Jepang. Di beberapa wilayah, pelucutan senjata tentara Jepang dapat dilakukan tanpa kekerasan. Namun di Semarang justru terjadi kekacauan. Kidobutai, pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh, Semarang, curiga bahwa senjata-senjata tersebut tidak akan digunakan. Kecurigaan itu tetap ada walaupun Mr. Wongsonegoro telah menjaminnya sebagai gubernur. Jadi ini adalah halaman kedua dan 3. Saya akan membacakan intinya. Permintaan yang diulang untuk menyerahkan senjata hanya menghasilkan pengumpulan senjata-senjata yang sudah agak usang. Ketika Sekutu mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa, pemuda Semarang dan BKR semakin curiga. Dikhawatirkan bahwa Jepang akan menyerahkan senjata kepada Sekutu dan Indonesia harus mendapatkan kesempatan menyita senjata tersebut sebelum Sekutu mencapai Semarang. Kondisi semakin memanas ketika tawanan Jepang yang dipindahkan dari Cipiringke Gulu kabur dan bergabung dengan pasukan Kidobutai. 2. Isu racun pada air minum. Setelah tawanan Jepang melarikan diri, para pemuda diinstruksikan untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan Rumah Sakit Purusara. Pada 14 Oktober 1945, pukul 16.30, pemeriksaan itu menghasilkan penyitaan sedan dan senjata milik Kempetai. Lalu sore harinya tentara Jepang yang tersisa ditawan ke penjara Bulu. 3. Gugurnya Dr. Karyadi. Setelah berita mengenai racun tersiar, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara hendak memastikan kabar tersebut. Ia pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya karena waktu itu tentara Jepang telah menyerang beberapa lokasi, termasuk rute menuju reservoir. Dr. Soenarti, istrinya mencoba mencegah namun tidak berhasil. Mobil Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang dalam perjalanan menuju reservoir di Jalan Pandanaran. Dr. Karyadi ditembak bersama supirnya, seorang tentara pelajar.
Mulanya peristiwa 5 hari di Semarang. Peristiwa 5 hari di Semarang terjadi menjelang hari Minggu malam tanggal 15 Oktober 1945. Kondisi kota Semarang saat itu sangat mencekam, terutama di area pos BKR dan para pemuda. Lalu ini halaman 4-nya. Puluhan pemuda yang dikepung dibantai dengan kejam oleh pasukan Kidabutai. PMI juga tidak dapat bergerak dengan leluasa untuk mengevakuasi mayat serta korban luka. Bala bantuan untuk pemuda terus berdatangan dari area di sekitar Semarang. BKR berhasil berkonsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah lainnya di Jawa Tengah, membuat keadaan berbalik menyudutkan Jepang. Jepang kemudian meminta kepada Mr. Wongsonegoro untuk menghentikan pertempuran sebagai hasil akhir pertemuan 5 hari di Semarang. Lalu ini yang lima-limanya. Gencatan senjata disetujui agar tidak jaruh. Korban Indonesia lebih banyak dan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan tentara sekutu. Walaupun para pemuda masih ingin membalas, namun kedatangan sekutu di Semarang pada 19 Oktober 1945 mengakhiri peristiwa 5 hari di Semarang. Peristiwa 5 hari di Semarang mengilhami pendirian sebuah monumen untuk mengenang peristiwa tersebut sebagai salah satu monumen di Indonesia. Mr. Wongsonegoro sebagai Gubernur Jateng melakukan peletakan batu pertama tanggal 28 Oktober 1945. Jadi ini yang halamannya. Lokasi batu yaitu pada pertemuan Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Gedung Lawang Sewu. Batu pertama diletakkan pada 10 November 1951 oleh Gubernur Jateng, Boediono. Peresmian Tugu Muda terjadi pada 20 Mei 1953 oleh Presiden Soekarno bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini adalah gambar Dr. Karyadi. Ini adalah gambar Wongsonegoro, Mr. Wongsonegoro. Ini adalah Lawang Sewu. Ini adalah Tugu Muda. Ini adalah foto saat pertemuan 5 hari di Semarang. Dan ini adalah cover terakhir buklet yang saya bikin. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Nadira atas penampilannya. Masya Allah ya teman-teman. Menarik sekali bukletnya ya. Ditampilkan di PowerPoint. Oke, baik. Langsung ke penilaian teman-teman. Kakak Danis itu apa? Bu Iwi lihatnya kok kaget. Oke, Kakak siapa ya? Udah semua ya? Udah Kakak Syira. Untuk Kakak Nadira. Belum ditulis, Bu. Belum ditulis. Kalau ini sudah di checklist? Kalau itu ini apa proses selesai? Iya, sudah terdengar. Iya, kontak matanya. Iya, gestur tubuhnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan? Belum ditulis. Oke, menurut Kakak Syira bagaimana tadi penampilan Kakak Syira bagaimana tadi penampilan Kakak Nadira? Di PowerPoint. Terus habis itu ya. Atau Bu, ingat lagi. Oke, sip. Terima kasih Kakak Syira. Oke, sip. Terima kasih Kakak Syira. Selanjutnya penilaian dari Kakak Nafes. Untuk Kakak Nadira. Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Ada lagi? Terusnya penjelasan lengkap, bukletnya bagus, datanya kontak mata kurang. Nah itu aja.
Oke, terima kasih Kakak Nafes. Baik. Penilaian dari Bu Iwi, alhamdulillah Kakak Nadira sudah lebih baik presentasinya dari presentasi sebelumnya ya. Kemudian produknya atau proyeknya sudah selesai, alhamdulillah bagus, Bu Iwi suka gambarnya. Kemudian suaranya terdengar, kontak matanya tadi Kakak Nadira sama nih dengan Kakak Nisa, lebih banyak menunduk. Oke, lebih ditingkatkan lagi ya kepercayaan dirinya, kemudian gestur tubuhnya juga lebih diolah lagi ya, lebih latihan lagi yang banyak. Kemudian apalagi ya? Udah mungkin itu saja yang dapat Bu sampaikan untuk Kakak Nadira. Mudah-mudahan Kakak Nadira lebih bagus lagi presentasinya nanti ya. Oke, terima kasih Kakak Nadira. Dan berikut ada apresiasi untuk Kakak Nadira. Oke, ini ya. Terima kasih atas presentasinya Kakak Nadira Kaisa Syaki. Senyum-senyum. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi hari pertama pada PBL ketiga sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman kerjakan proyek PBL ketiganya bisa bermanfaat ya. Pasti bermanfaat karena buklet yang teman-teman buat itu akan Bu Wiwi simpan di perpustakaan dan bisa dibaca oleh adik-adik kelas atau pengunjung perpustakaan sekolah kita. Ya, insya Allah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah sudah cukup ya. Mohon maaf, Bu Wiwi lebih nih waktunya lebih banget. Oke, baik. Sedikit informasi untuk teman-teman. Bu, banyaknya Bu. Kenapa? Katanya bakal ditaruh di perpustakaan. Tapi kalau yang buatnya kagak mau gimana Bu? Ditaruh di perpustakaan. Kenapa tidak mau? Nanti kita bicarakan ya ketika teman-teman mengumpulkan proyeknya. Tidak usah malu ya. Insya Allah semuanya akan disimpan di perpustakaan. Nah, teman-teman, sedikit informasi bahwa hari ini teman-teman ada pembelajaran bahasa Inggris ya, digabung dengan 6B dan 6C. Begitu ya. Diingat. Kemudian bagi teman-teman yang belum latihan presentasi, teman-teman tidak melalui Zoom meeting ya, tapi teman-teman buat video latihan presentasinya hari ini, kemudian dikirim ke Bu Wiwi langsung ya, ke WA Bu Wiwi. Bu Wiwi tunggu sampai pukul 9 malam. Siap? Bu Wiwi. Ya. Untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya tetap di jam yang sama. Iya, betul. Cuma beda hari. Iya, tetap untuk untuk pekan ini ya, berarti teman-teman pembelajaran bahasa Inggrisnya hari Rabu, hari ini pukul 1 siang sampai pukul 2. Oke, dipersiapkan ya. Untuk yang presentasi besok, jika ada yang mau disiapkan, silahkan siapkan. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan ke Bu Wiwi. Gitu. Baik, kita cukupkan kegiatan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, terakhir kita foto bersama dulu ya. Yang presentasi silahkan tunjukkan proyeknya sambil pegang proyeknya. Ya, betul Kakak Damara. Kakak Radifka, kita foto dulu ya. Oke, baik. Kakak Mayada, Kakak Sula, diaktifkan videonya. Kakak Mayada.
Oke. Kita tunggu sampai teman-teman siap dulu. Oke, nggak apa-apa Kakak Sula. Sebentar ya. Oke, sudah siap? Kakak Hanan kemana nih? Nggak ada. Udah deh. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan presenter selanjutnya lebih bagus lagi ya. Oke, good job Sali dan Salihah. Bu Witu Kutub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.